Selamat sore Sobat Idea, berjumpa bersama saya Ari Asyari dalam Idea Talk, All You Can Talk. Dan di episode sore kali ini kita bakal ngobrolin seputar vaksinasi booster inklusif untuk kelompok rentan. Dan tentu saja di studio saya tidak sendirian karena sudah hadir ada Mas Ahmad Haidar, Knowledge Management Manager IDEA sekaligus Koordinator Program Vaksinasi Inklusif untuk Kelompok Rentan IDIE. Selamat sore Mas Haidar. Selamat sore Mas Arik. Apa kabar sore hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat selalu. Wah, makin bugar kayaknya. Dan di samping saya ini tamu spesial kita ada Ibu Desi dan juga Andra. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Andra? Sehat? Sehat. Ibu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Nanti kita bakal ngobrol bersama mereka bertiga seputar vaksinasi booster COVID-19. Dan kita ngobrol dulu sama Mas Haidar. Sebenarnya vaksinasi inklusif ini vaksinasi yang kayak gimana sih? Sasarannya siapa aja? Iya. Jadi program vaksinasi inklusif itu memang kita jalankan dan kita dedikasikan khusus untuk kelompok-kelompok minoritas ya yang selama ini jarang mendapatkan sorotan dan mendapatkan prioritas sebagai penerima manfaat vaksin gitu. Kita tahu ini tahun 2021 pandemi sedang pada puncak-puncaknya dan sedang pada level yang sangat berbahaya ya. Waktu itu ada varian COVID namanya Delta gitu ya, yang cukup memakan banyak sekali korban, baik yang meninggal dunia maupun yang sakit dalam berkepanjangan gitu ya. Nah, namun di sisi yang lain program vaksinasi pemerintah itu cukup lamban sekali ya. Dan banyak kendala tentu, salah satunya adalah soal belum adanya skema prioritas ya. Waktu itu kita tahu yang disasar adalah baru pelayan-pelayan publik. Sedangkan di bawah sebenarnya banyak sekali kelompok-kelompok yang tidak kalah rentan, bahkan sangat rentan ya. Selain nakes tentu, ada kelompok-kelompok yang selama ini jarang disorot, misalnya lansia, kemudian penyandang disabilitas, anak-anak, kemudian warga miskin, waria, pekerja seks ya, dan bahkan seperti yang hadir pada sore hari ini juga ada anak dengan Down syndrome ya, yang sebenarnya mereka sama rentannya, bahkan bisa jadi lebih rentan ya dari pelayan publik karena mereka sudah punya kerentanan sebelum pandemi. Kira-kira begitu. Apalagi di waktu itu masyarakat umum seperti kita aja susah dapetin vaksinnya. Betul, apalagi dengan teman-teman oleh kelompok-kelompok yang selama rentan. ini dari sisi akses cukup terbatas ya. Penyandang disabilitas misalnya dia punya keterbatasan untuk mengakses informasi melalui gadget dan lain-lain gitu. Kira-kira begitu. Jadi memang ini mencoba untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada kaum-kaum rentan tadi. Iya. Kita ngobrol ke Ibu Desi sekarang. Ini ada Dek Andra ya, sudah hadir di studio juga. Boleh diceritain nggak Bu, sebenarnya Down syndrome itu penyakit atau apa ya istilahnya ya? Seperti apa? Kemudian kenapa ini rentan terhadap COVID-19 Bu? Kalau Down syndrome itu bukan penyakit. Nah, jadi anak-anak Down syndrome itu biasanya mereka disebut penyandang. Betul. Down syndrome. Down syndrome itu terjadi karena kelainan genetik, di mana kromosom yang ke-21 itu tidak hanya membelah menjadi 2, tapi menjadi 3. Okay. Jadi sering ada istilah trisomi 21. Mungkin kalau kerentanannya itu, kalau mereka biasanya kebanyakan, memang tidak semua, itu mereka punya penyakit penyerta. Itu yang mungkin yang membuat rentan terhadap virus ini gitu ya. Jadi yang paling itu jantung bocor. Itu kalau kecil itu masih bisa dikoreksi operasi oke lah. Tapi kalau udah artinya kebocorannya itu besar, itu biasanya mereka terus tidak bisa bertahan lama. Nah, terus terus hipotiroid, hipertiroid. Terus biasanya gini, kalau anak dengan Down syndrome mereka flu, itu banyak yang tidak bisa mengeluarkan lendirnya. Nah itu biasanya berpengaruh ke paru-paru. Padahal kan virus ini kan katanya nyerangnya paru-paru. Itu makanya di situ mungkin yang dipikir yang membuat itu tadi ya, mereka Bu, ya? masuk dalam kelompok rentan. Tapi kalau anak dengan Down syndrome itu sehat, seperti anak saya ini, puji Tuhan dia tidak ada penyakit penyerta, itu ya asal artinya makannya dijaga, kalau banyak dijalankan gitu ya Bu, kalau ya? dia butuh vitamin ya dikasih vitamin itu
sampai sejauh ini puji Tuhan dia sehat-sehat aja gitu loh. Jadi Alhamdulillah. sebenarnya kita tidak janganlah terlalu, ya memang awalnya memang kita takut karena kita nggak tahu virus itu seperti apa. Tapi lama-lama kan terus akhirnya kita tahu, dan biasanya orang tua sudah tahu anakku ki apa ke gitu lah, itu dia. biasanya. Nah, Ya. pandemi kurang lebih sudah berjalan 2 tahun nih Bu ya. Iya. Nah, Ibu dan juga Andra mengarunginya itu seperti apa Bu untuk tetap menjaga Andra ini tetap sehat? Terus ketika masanya sudah vaksin, bagaimana aksesnya? Apakah susah atau kesulitan atau gimana Bu? Awalnya dulu memang takut, nggak keluar rumah sampai 2 bulan. Tapi terus saya mikir gini, kalau virus itu kan biasanya dilawannya dengan daya tahan tubuh. Betul. Jadi saya berusaha anak-anak tuh tak buat daya tahan tubuhnya semaksimal mungkin saya bisa gitu loh. Jadi makannya ya tetap dijaga, kalau butuh vitamin ya itu vitamin. Gitu. Terus memang awalnya itu kan anak-anak kok nggak ada vaksin ya gitu loh. Tapi terus ternyata ada kan yang umur 12 tahun. Nah, Vaksin itu untuk anak ya waktu itu ya. Terus saya tanya, untuk anak difabel, disabilitas apakah bisa? Bisa. Nah, itu terus waktu itu saya belum tahu apakah mereka bisa diikutkan yang umum atau ada khusus untuk difabel. Tapi ternyata bisa itu umum karena teman-temannya dia juga ada yang mengakses lewat puskesmas. Tapi kemudian saya lebih memilih ke yang diselenggarakan khusus untuk difabel. Tujuan saya supaya nakesnya itu tahu kalau yang dihadapi itu anak-anak disabilitas. Jadi tidak ada kendala Bu ya? Iya, untuk tidak ada. Cuma Andra itu ya? aja sosialisasinya itu kurang. Jangan terlalu, artinya tidak hanya melulu lewat SLB tapi lewat komunitas malah lebih mudah sih. Soalnya anak disabilitas tuh ada yang sekolahnya di sekolah inklusi. Salah satunya Andra ini ya? Iya, salah satunya Andre ini. Oke, kita balik ke Mas Haidar lagi ya. Kalau dari kacamata Mas Haidar, pelaksanaan vaksinasi booster di DIY itu kayak gimana sih Mas? Ya, saya mau katakan kalau vaksinasi booster ini sangat lambat sekali ya. Kenapa itu Mas? Dibanding dengan dosis 1 dan dosis 2. Kita tahu dosis 1 saat DIY mendapatkan stok vaksin itu masyarakat luar biasa antusiasmenya. Termasuk saya. Iya, yang antrinya luar biasa Betul. panjang waktu itu. Begitupun dengan yang dosis 2 ya. Kita waktu itu menyelenggarakan membuka jam 3 sore dengan target misalnya 4.000 calon penerima gitu ya. Di jam 5 pendaftarnya sudah 7.000, sudah 8.000. Kita belum menutup saja pendaftarnya sudah 2 kali lipat lebih banyak gitu ya. Tapi untuk khusus yang booster ini memang sangat lambat sekali. DIY per tanggal 12 April kemarin, data yang kami dapat, sasarannya baru sebanyak 22% ya dari total capaian yang ingin disasar oleh Pemda gitu ya. 22% itu sangat kecil ya. Karena kita tahu di dosis 2 DIY bahkan menjadi salah satu yang tertinggi ya setelah Jakarta, kemudian Bali dan juga DIY bahkan sempat menduduki peringkat nomor 1 sebagai provinsi dengan tingkat vaksinasi tertinggi di Indonesia. Tapi dari melebihi 2 ke 3 100% ya. Melebihi 100%. Tapi untuk yang booster ini capaiannya per April saja, per 12 April baru 22%. Kira-kira kenapa itu Mas? Nah, kalau persoalannya kenapa, tentu ini perlu kita lihat dari banyak aspek ya. Pertama, kita tahu syarat-syarat administrasi untuk mendapatkan vaksin sampai sekarang semakin mudah ya. Misalnya gini, kita mau bepergian menggunakan transportasi publik, naik kereta saja, beda dengan waktu itu. Waktu itu kita belum vaksin, nggak bisa naik kereta ya. Sekarang sudah divaksin dosis 1 dan dosis 2, bisa. Naik kereta sudah bisa. Pengecualiannya hanya saat momen-momen tertentu. Kayak Lebaran, kalau cuma dosis 2 kita hanya diwajibkan antigen ya. Di luar hari-hari tertentu, tanpa dosis 3 pun kita pergi kemanapun bisa bebas ya. Tanpa dites, tanpa diswab, tanpa diperiksa bahkan. Iya. Terakhir Ibu Desi ke Bali juga sudah tanpa Karena swab karena sudah booster ya makanya. Karena itu sudah booster. Betul. Itu pun karena momennya sekarang momen mendekati Lebaran ya. Jadi ada kebijakan tertentu gitu. Nah, untuk yang booster itu ya salah satunya karena ada pelonggaran syarat-syarat administrasi di masyarakat ya. Kemudian yang kedua memang dari sisi herd immunity mungkin warga sudah merasa COVID itu sudah menjadi
Sahabat teman. endemi ya. jadi virus lokal sudah bersahabat dengan warga, padahal tidak. Data menunjukkan di awal-awal bulan Januari kita tahu DIY sempat naik ya, sampai bahkan menetapkan PPKM level 3 ya, yang artinya kondisinya cukup darurat ya. Anak-anak online lagi itu Pak. Online lagi benar Bu. Padahal Job MC makin hilang banyak Bu. Padahal kalau kita mau compare dengan sasaran atau dengan cakupan, dosis 2 sudah 100% lebih. Artinya apa? Artinya dosis 2 saja tidak cukup ya. Tetap harus booster. Tetap kan harus memang. booster. Tapi itu tadi gitu ya, karena masyarakat sudah merasa sudah luweh kalau bahasanya orang sini ya. Sudah bosan mungkin, padahal sebenarnya ancaman terhadap COVID itu masih ada gitu. Itu terbukti dengan data ya, bahwa virus itu masih tinggi. Dan tadi menarik dikatakan bahwa sebenarnya minat dari teman-teman yang rentan ini tinggi banget terhadap vaksinasi. Tanggapan mereka ketika adanya vaksinasi yang diselenggarakan sama IDEA gimana waktu itu? Iya. Kalau untuk kelompok rentan luar biasa antusias ya. Saya waktu itu masih ingat beberapa kelompok seperti waria, kemudian penyandang disabilitas, itu mereka merasa ada solusi ya. Merasa dipedulikan gitu ya. Merasa dipedulikan di tengah terbatasnya akses terhadap mereka. Apa yang terbatas aksesnya? Satu yang jelas informasi ya untuk penyandang disabilitas. Kemudian stereotyping terhadap kelompok-kelompok, misalnya kelompok waria, termasuk kelompok-kelompok yang orang dengan HIV/AIDS ya, yang mendapat stereotip kurang baik ya di masyarakat kita, sehingga mereka merasa terbatas ruangnya. Nah, kita mencoba untuk mengafirmasi mereka, mencoba untuk menyelenggarakan vaksinasi yang inklusi, baik dari proses pendaftaran sampai ke pelaksanaannya gitu loh. Kalau yang kita tahu yang umum kan syaratnya pakai NIK dan sebagainya macamnya. Nah, waktu yang untuk teman-teman rentan ini gimana waktu itu? NIK, apalagi kalau kita tahu waria NIK aja nggak punya, KTP nggak ada gitu. Iya. NIK berhasil kita advokasi bagi yang mereka tidak memiliki NIK tetap bisa kita vaksinasi. Karena prinsip kita waktu itu warga itu butuh vaksin daripada butuh dicatat bahwa dia sudah divaksin. Kira-kira begitu. Betul. Karena dalam kondisi gawat darurat itu kan yang penting aspek kesehatannya dulu yang ditolong gitu ya. Iya, harusnya benar. begitu ya. Apa gunanya punya NIK tapi sakit kan? Betul. Kira-kira begitu ya. Jadi alhamdulillah selama proses pelaksanaan mereka yang tidak punya NIK, yang bahkan tidak punya identitas asalkan dia memang merasa orang Indonesia dan ada di Indonesia gitu ya. Itu tetap kita vaksin gitu ya. Karena gini, herd immunity itu percuma terwujud ketika masih ada 1-2 orang yang tidak tervaksin gitu ya. Itu dia. Percuma, betul. Jadi ada 100 orang misalnya. Dari 100 orang itu 90 orang punya identitas, 10 tidak punya identitas. Yang divaksin yang 90 gitu ya. 10 enggak. Yang 10 enggak. Malah mereka itu bisa yang karena yang 10 menularkan. itu akan menularkan gitu ya. Bener. Padahal herd immunity itu kan kekebalan bersama ya. Dan itu bisa diwujudkan ketika vaksinasi terpenuhi bagi semuanya tanpa terkecuali gitu. Dan bahkan yang sudah divaksinasi yang diinisiasi sama IDEA sudah 40.000 lebih ya? 41.000 41.000 dan masih berjalan sampai sekarang itu. Masih berjalan. Oke, kita balik ngobrol sama Bu Desi. Iya. Kemarin pengalaman vaksin 1, 2 sampai booster dengan Mbak Andra gimana Bu perjalanannya? Kalau Andra karena usianya baru bisa vaksin 1, 2. Oh, vaksin 1, 2. Iya, Booster belum. booster belum. Katanya kalau booster 18 minimal. Plus. Ya, 18 3 minimal. tahun lagi ya. Ya, makanya saya tuh mikirnya kok kelamaan ya. Ya pengennya tuh gendang gitu loh ya. Makanya ya mungkin kedepannya mungkin akan ada kebijaksanaan baru kayak yang dulu anak-anak nggak bisa tapi ternyata terus umur 12 setelah itu ada umur yang 6 tahun juga kalau nggak salah ya. Nah itu semoga kedepannya nanti bisa lebih cepat. Tapi yang kemarin nggak ada kendala Bu? Nggak ada kendala, jadi karena saya ikut yang untuk yang disabilitas, jadi ya mereka tahu bahwa yang dihadapi itu anak-anak disabilitas dengan segala macam tingkah polanya gitu loh. Iya. Jadi mereka jadi anak-anak merasa aman nyaman gitu deh. Jadi nggak kan. Cuma kadang mungkin waktu itu sosialisasinya aja jadi susah untuk yang kalau mereka ingin yang ikut disabilitas itu jadi suka kalau kemarin sih saya dapatnya dari Potats karena di share di Potats gitu loh. Jadi
semua bisa jadi kayaknya lebih efektif deh kalau lebih ke komunitas selain ke SLB gitu loh. SLB oke lah, tapi kan Biar ada lebih anak luas lagi jangkauannya anak-anak kan gitu yang ya. ada yang di sekolah inklusi, jadi kalau umpamanya ada tahu channel ke komunitas tertentu, bisa lewat komunitas itu juga bisa gitu. Tapi sempat ada kendala nggak Bu waktu mau vaksin gitu Bu? Enggak sih, Enggak kalau ya? enggak. Soalnya kalau sebenarnya anak Down syndrome itu asal dikasih tahu, tak kasih tahu atau besok disuntik biar sehat, saya bilangnya gitu. Jadi Andra walaupun ya hebat. memang itu memang sakit, tapi cuma sedikit, saya bilang gitu kan, nggak boleh bohong ya, jadi sakit sedikit. Digigit semut gitu. Gitu, itu aja mereka bisa kok. Andra gimana? Masih inget gak waktu disuntik? Rasanya gimana? Rasanya gimana? Sakit nggak? Waktu disuntik kemarin Disuntik. 2 kali itu. Sakit. Sakit. Nggak sempat nangis sih dia. Nggak nangis? Hebat. Nangis. Disuntik udah 2 kali berarti ya? Iya. 2 kali. Pusing nggak abis disuntik? Nggak? Enggak ya? Enggak. Kan ada yang kipi. Bahkan saya disuntik tuh 3 hari KO. Iya itu kok untungnya enggak. Hebat berarti Andra ya. Tapi memang sih dosisnya kan dipakai yang Sinovac ya. Iya. Enggak, Oke. untungnya enggak. Hebat berarti. Iya. Dan kalau untuk booster masih belum ada kebijakan terbaru ya Bu ya? Belum, Apalagi- saya belum dengar sih. Belum ya, belum iya. dengar. Kalau kedepannya IDEA masih 1-2 dan booster juga ini? Iya. Untuk tahun 2022 itu memang kita lebih fokus ke booster ya. Booster. Karena untuk yang dosis 2 DIY sudah sangat tinggi sekali. Kalau lebih dari 100% itu artinya warga di luar DIY Iya. atau pendatang-pendatang yang bahkan wisatawan itu sudah divaksin. Kira-kira begitulah. Jadi yang 3 ini ngejar yang dosis Iya. ketiga ini ya? Nah, untuk yang dosis ketiga ini yang masih rendah sekali karena 22% tadi itu ya itu sangat kecil sekali gitu ya. Padahal ancaman COVID itu Tetap masih masih ada ada. sampai sekarang ya. WHO belum menetapkan secara keseluruhan bahwa status endemi itu sudah berlaku gitu ya. Bahkan kita tahu perkembangan terakhir di China sudah kembali naik Ada lagi. lockdown lagi bahkan ya? Iya, ada lockdown lagi. Artinya apa? Ancaman itu masih ada di sekitar kita gitu sehingga benteng itu perlu kita lakukan dari sekarang. Bentengnya itu tentu untuk sekarang masih vaksin ya. Vaksin. Dan kalau kita biasa nyebut itu booster itu tadi Bu ya. Karena itu setidaknya memperpanjang nafas imun kita gitu ya terhadap virus. Kira-kira begitu. Nah, untuk program media masih akan fokus ke situ gitu. Kira-kira begitu. Apalagi kalau kita dikit-dikit baca pemberitaan di media massa gitu kan. Kayak berapa bulan sekali tuh ada varian baru. Udah kayak minuman rasa-rasa yang kayak tiap bulan sekali. Iya. Dari pertama Delta, Omicron, terus ada Deltacron lah. Tapi semoga udah cukup sampai segitu aja. Udah nggak ada lagi biar kita semua bisa hidup normal seperti Iya, sebelum ada COVID-19. Tapi kalau ngomongin soal program IDEA lagi, misal nih ada teman-teman yang nonton, kebetulan dari teman-teman yang kelompok rentan tadi pengen ikut gabung di vaksin dosis ketiga ini, Iya. caranya gimana Mas? Iya. Sekarang itu sebenarnya untuk akses informasi itu sudah luar biasa banyak ya Bu ya, teman-teman semuanya. Di DIY sendiri, Pemda DIY cukup bagus ya menyediakan kanal-kanal informasi yang diinisiasi oleh pemerintah gitu ya. Ada dinas kesehatan yang informasi di media sosialnya cukup aktif gitu ya. Kemudian kita tahu juga ada situs tanggap COVID untuk provinsi DIY. Termasuk inisiatif-inisiatif influencer lokal ya, teman-teman anak-anak muda yang cukup membantu sekali. Kita tahu di Jogja itu teman-teman itu semuanya cukup familiar ya, yang ada di DIY atau bahkan di luar DIY, calon wisatawan yang ingin sekaligus berwisata dan juga vaksin gitu ya. Ada info vaksin gitu ya, Instagram info vaksin yang cukup aktif, bahkan sangat aktif ya. Kita aja belum nyebar kadang gara-gara disebar di grup WA sudah bocor di grup info vaksin DIY gitu atau info vaksin Yogyakarta. Artinya apa? Kanal informasi sudah cukup bagus, sudah cukup banyak sekali disediakan baik oleh pemerintah maupun oleh inisiatif-inisiatif masyarakat sipil gitu ya. Kemudian dari sisi sosialisasi juga sekarang sudah cukup gencar. Jadi selain mengakses, pemerintah atau penyelenggara juga sudah cukup proaktif ya melakukan sosialisasi baik di level yang
daring gitu ya, sampai ke level yang di akar rumput, ke desa-desa, ke dusun-dusun, bahkan ke forum-forum pengajian, bahkan sekarang informasi tentang vaksin terus disampaikan gitu. Kenapa? Karena khotbah aja kadang bahasnya vaksin. Iya betul. Jangan lupa. Bahkan khotbah Jumat sekarang anjuran-anjuran untuk mengikuti vaksin sudah banyak ya. Artinya apa? Banyak sekali kanal informasi, forum-forum sosialisasi. Tinggal kita mau nggak mengaksesnya gitu. Kalau menurut saya harus diakses. Kenapa? Karena peluang vaksinasi adalah satu-satunya alternatif, satu-satunya untuk saat ini gitu ya, yang bisa kita akses untuk memperkuat imunitas tubuh kita terhadap virus COVID-19. Kira-kira begitu. Tapi saya penasaran gini, perjalanan vaksinasi secara umum di Indonesia kan bagaimanapun ada pro kontra. Ada masyarakat yang oke, saya mau vaksin, tapi ada juga masyarakat yang kayak aduh nanti ditempelin chip. Nanti ada ini didengerin Bill Gates atau apa. Waktu pelaksanaan di IDEA sempat nemu nggak? Nemu orang yang kayak gitu. Betul, nemu. Bahkan termasuk teman-teman disabilitas ya. Jadi ada yang tidak berkenan disuntik juga? Ada yang tidak berkenan. Bahkan kita pernah punya pengalaman tidak mau memvaksin ya, karena IDEA punya satu program misalnya melakukan survei penerima manfaat program bantuan sosial respon COVID di Kulon Progo. Kita tidak mau vaksin, tapi ketika ketemu kita, mereka lari gitu ya. Lari karena takut divaksin gitu. Nah, itu terjadi. Kemudian di teman-teman disabilitas juga karena tadi itu terbatasnya akses, informasi-informasi, mitos-mitos tentang vaksin lebih itu banyak mitosnya yang betul. Jadi mitos soal vaksinasi membahayakan, vaksinasi itu adalah operasi intelijen, vaksin itu ditanamkan chip, kemudian berusaha untuk mengubah genetika orang, genetika di dalam kita. Ada yang bilang bisa mati loh gara-gara divaksin. Betul. Jadi itu bahkan ada yang kasusnya langsung meninggal di tempat itu banyak ya, dan kita temui gitu. Itu tapi kita tidak menyalahkan mereka ya. Kita tahu mereka tidak salah. Mereka hanya kekurangan informasi atau dapat informasi tapi informasinya tidak utuh gitu ya. Kita tahu semua ahli medis sudah menyatakan bahwa vaksin itu aman ya. Saya kira kalau ada ahli medis yang menyatakan bahwa vaksin itu tidak aman, kita perlu pertanyakan gitu ya. Karena apa coba solusinya saat ini untuk menghadapi virus COVID dari sisi medis ya, selain vaksin gitu? Tentu belum ada jawaban atas itu semuanya. Artinya apa? Vaksin saat ini masih menjadi satu-satunya obat medis atau bahkan solusi medis ya untuk tubuh kita, benteng kita gitu. Dan booster adalah sarana untuk kembali menguatkan imun kita yang kembali melemah barangkali ya setelah sekian lama dosis 2 berjarak dengan dosis 3 gitu. Kira-kira begitu. Berarti untuk masyarakat yang ada di luar sana yang mungkin lagi nonton podcast sore kali ini yang masih enggan atau yang masih takut untuk vaksin, tadi udah dijelasin sama Mas Haidar. Vaksin itu aman, bahkan sebenarnya itu melindungi diri kita. Gak usah kepikiran aneh-aneh lah, vaksin masa iya sih vaksin disuntik, kayak vaksin ya ditanemin gitu kan. Gak usah kemakan hoax kayak gitu ya. Kemudian kalau dari Ibu Desi, ada nggak harapan ke depannya, terutama untuk penyandang Down syndrome gitu, tantangannya kan pasti lebih ini ya Bu ya. Mungkin ada yang satu komunitas yang belum dapat vaksin gitu, atau semuanya sudah aman Bu? Sebenarnya sudah divaksin. Cuma itu kendalanya itu ya di kesehatan biasanya. Jadi biar anaknya tuh pas divaksin dalam keadaan fit gitu loh. Jadi efeknya nanti itu nggak terlalu berat gitu aja. Tapi kalau untuk akses tuh mudah. Ya, saya tanya ke anak-anak DS yang usianya sudah bisa di booster itu, mereka kendalanya cuma itu aja, menjaga kesehatan. Biar aja kalau untuk akses mudah. Berarti tidak ada kendala gitu ya Bu ya? Cuma kendalanya di usia Mas. Ya kan? Belum bisa booster gara-gara usia. Kalau itu mah ditunggu saja ya. Ditunggu aturan pemerintah ya mungkin ya. Tapi kita agak flashback sedikit 2 tahun ke belakang. Menjaga Andra ini untuk agar tetap fit, sehat dari COVID-19, gimana Bu kemarin? Kebetulan dia itu apalagi termasuk kalau keluar pakai masker gitu-gitu, gimana Bu? Dia manut dari tadi kan pakai terus kebetulan dia termasuk anak DS yang sehat, tidak ada penyakit penyertanya. Artinya kalau flu pilek biasa itu aja 3 hari sembuh gitu loh. Dia tuh jadi ya ini kelebihannya dia.
Jadi Iya. tidak begitu sulit saya untuk menjaga dia tetap sehat. Apalagi dengan informasi yang sudah didapatkan, Iya. terus sudah vaksinasi 1-2 Iya. juga gitu ya. Makanya Oke. saya pengennya dia terus booster aja, tapi ya Booster. itu terkendala kebijaksanaan pemerintah kan yang masih Jadi mohon minimal pemerintah. harus 18. Gitu. Jadi pasti sudah nanti kita tunggu kebijakan kedepannya aja ya bagaimana. Bu ya. Terakhir dari Mas Haidar mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa, penonton untuk mau divaksin dosis ketiga dan kalau yang mau tertarik vaksin bersama dengan IDEA gimana caranya? Boleh diinformasikan? Iya. Kami tentu berharap ya, sebenarnya vaksin itu tidak perlu kita suruh, harusnya warga sadar dengan sendirinya, karena itu bukan kebutuhan IDEA, bukan kebutuhan FPRB, bukan kebutuhan YAPIKA, bukan kebutuhan teman-teman yang mengkampanyekan gitu ya. Tapi kebutuhan seluruh warga Indonesia gitu ya, tanpa terkecuali. Tentu harapannya ya ayo, tapi kita tidak ada salahnya ya mengingatkan gitu ya, mengingatkan, mengajak gitu supaya terlibat memanfaatkan peluang-peluang vaksinasi yang sudah disediakan, karena tentu ini akan sangat akan sangat menjadi momen yang barangkali tidak terulang ya Bu ya, karena bisa jadi nanti ketika program vaksinasi yang diberikan subsidi oleh pemerintah diputus, maka akses terhadap vaksin akan semakin susah karena masyarakat harus membayar gitu ya. Jadi ayo mumpung gratis, mumpung sudah ditetapkan bahwa vaksin itu aman gitu ya, saya kira manfaat ini perlu peluang ini perlu dimanfaatkan, perlu diakses gitu ya. Banyak sekali tempat-tempat, tidak hanya di IDEA. Saya kira kalau menunggu IDEA mungkin jaraknya jauh ya, dan barangkali tidak bertepatan dengan jadwalnya gitu. Saya kira saya perlu informasikan bahwa puskesmas kemudian bahkan sekarang Vaskes. sudah ada Dinkes saya potong. katanya. Iya, jemput bola sekarang ke masjid-masjid, ke sekolah, ke apa gitu juga kan. Jemput bola sudah ada. Ya, Tahun sekolah. 2021 kita sempat sampai sekarang sih sebenarnya ada vaksin dengan berkolaborasi dengan Sonjo, Forum Sambatan Jogja gitu ya, yang melakukan vaksinasi jemput bola ke desa-desa, ke pelosok-pelosok gitu, sehingga warga itu merasa saya dipedulikan, tidak ada lagi dalih atau alasan ternyata saya tidak dipedulikan karena jauh sekali jalan harus ke kota kalau mau vaksin. Saya kira alasan itu tidak lagi harus disampaikan gitu ya, karena di puskesmas terdekat, bahkan di balai desa, program vaksinasi, informasi tentang vaksinasi, bahkan dimediasi, diantar oleh pemerintah desa gitu ya, difasilitasi melalui kendaraan-kendaraan. Saya kira sudah cukup banyak sih tempat-tempat vaksin di Jogja gitu. Iya. Masa kalah sama Deandra yang luar biasa ini? Udah vaksin 1-2 dan nggak nangis loh, hebat. Keren. Oke pemirsa, itu dia tadi obrolan kita bersama Mas Haidar dan juga Ibu Desi dan juga Andra seputar vaksinasi booster COVID-19. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan dan juga terima kasih Ibu Desi sudah hadir di IDEA Talk sore kali ini. Andra terima kasih ya. Sehat selalu ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mas Haidar, thank you. Siap, sama-sama. Kita berjumpa di lain kesempatan. Dan terakhir, vaksin itu aman dan bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, jangan takut vaksin. Ari Asyari pamit, terima kasih dan sampai jumpa.